Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dari kelas C3 dengan NIM 231320072. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim sebagai target aksi obat. Baik, ini adalah gambar dari enzim. Enzim yang terikat pada substrat. Baik, enzim adalah protein yang mengkatalisis reaksi biokimia atau disebut sebagai katalis biologis atau biokatalis. Nah, dia akan mempercepat suatu reaksi. Kemudian enzim itu bersifat efisien dan spesifik. Jadi dia efisien, maksudnya hanya bereaksi pada substrat tertentu, dan dia juga spesifik. Jadi dia itu tidak bisa bekerja kalau substratnya tidak pas. Kemudian mekanisme kerjanya itu sebagai katalis menurunkan energi aktivasi dengan membantu menstabilkan bentuk transisi suatu reaksi sehingga meningkatkan kecepatan suatu reaksi. Nah, pada contoh gambar di garis biru adalah ketika suatu reaksi ditambahkan dengan enzim, dia akan membutuhkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan garis merah atau yang tanpa enzim. Nah, dia itu akan membutuhkan energi yang lebih banyak. Nah, ini adalah tahapan inhibisi enzim atau menghambat aktivitas dari enzim. Ini bisa bersifat reversibel dan irreversibel sehingga menyebabkan gangguan metabolisme oleh senyawa kimia atau obat yang bekerja langsung pada sistem metabolisme. Inhibisi enzim reversibel. Jadi, ketika ada obat yang kerjanya reversibel mengikat dengan enzim, jadi interaksinya itu cukup kuat untuk mempertahankan substrat pada situs aktifnya, namun cukup lemah untuk melepaskan produk dari enzim. Nah, semakin lama berikatan, semakin besar inhibisinya. Maka kita jelaskan lewat gambar di samping. Misalnya, ini enzim nih, gambar yang paling atas yang seperti bintang. Jadi dia ada situs aktifnya. Kita perbesar seperti gambar A. Nah, di sini kita masukkan suatu inhibitor atau obat yang menginhibisi kerja dari si enzim tersebut. Dia akan berikatan ke sini, namun sifatnya yang reversibel, dia bisa lepas, seperti pada gambar B. Kemudian bisa terikat oleh substrat lagi seperti pada gambar C. Jadi istilahnya, tidak selamanya menempel di enzimnya. Jadi semakin lama berikatan, semakin besar inhibisinya. Adapun jenis inhibisi reversibel, ada yang kompetitif. Nah, di mana obat berkompetisi dengan substrat menempati situs aktif yang sama, di mana konsentrasi obat dan substrat sangat penting. Jadi pada inhibisi kompetitif ini nanti ada kompetisi menempati binding site dari enzimnya. Nah, nanti ini sangat bergantung pada konsentrasi. Kalau misalnya substratnya yang lebih banyak, berarti substratnya yang banyak berikatan dengan enzim yang akan menyebabkan aktifnya enzim tersebut. Tapi kalau misalnya obat yang lebih banyak, berarti obatnya yang berikatan dengan enzim dan mengakibatkan enzimnya tidak aktif. Jadi tergantung apakah substrat atau obat yang lebih banyak. Yang diharapkan kalau kita kerjanya ingin inhibisi, berarti konsentrasi obatnya harus cukup banyak supaya substrat itu tidak bisa mengaktifasi enzim tersebut. Nah, contohnya itu seperti pengobatan pada keracunan etilen glikol dengan etanol. Nah, etilen glikol ini dikonversi menjadi asam oksalat yang toksik oleh serangkaian metabolit oksidatif. Prinsipnya itu etanol berkompetisi dengan substrat menghambat sintesis pertama aldehid. Kemudian yang kedua ini ada inhibisi non-kompetitif, yaitu
obat bergabung dengan enzim atau dengan kompleks substrat enzim di tempat yang berbeda dengan situs aktif. Jadi, kalau tadi yang kompetitif, dia akan bekerja pada situs aktif yang sama dan akan berkompetisi siapa yang paling banyak. Nah, apakah substrat atau obatnya yang paling banyak? Jika substrat yang lebih banyak, maka enzimnya itu akan aktif. Tapi jika obat yang lebih banyak, maka enzimnya tidak akan aktif. Nah, sementara di inhibisi non kompetitif ini dia kerjanya tidak ke situs aktif, tapi obat ini akan mengikat ke situs lainnya, tetapi akan menginaktivasi enzim tersebut, begitu. Nah, ini disebut juga dengan fenomena allosterik. Kemudian pada perubahan bentuk enzim dan menurunkan afinitas substrat pada situs aktif. Kemudian tipe inhibisi enzim irreversibel. Nah, dia terbentuknya ikatan kovalen. Jadi, kalau ikatan kovalen itu dia ikatannya cukup kuat dan akan susah untuk lepas. Nah, biasanya dia akan terikat di situs aktif atau tempat lain, dan inhibitor enzim itu mengurangi konsentrasi enzim. Nah, pada gambar di samping ini contohnya yang ikatan kovalen. Jadi ini ada enzim, kemudian diperbesar ke situs aktifnya, atau pada gambar A, jadi ketika ada inhibitor enzim yang irreversibel atau obat yang inhibisinya irreversibel, dia akan mengikat secara kovalen. Nah, ketika dia mengikat secara kovalen itu, lalu datang substrat, tidak akan mau lepas, seperti pada gambar B. Nah, berarti enzimnya terus-terusan tidak aktif, sehingga konsentrasi enzim yang aktif itu akan berkurang. Kemudian, adapun salah satu contoh obat sebagai inhibitor enzim adalah S inhibitor. Nah, secara fisiologis, hati menghasilkan angiotensinogen saat terjadi penurunan tekanan darah yang dideteksi oleh ginjal. Nah, kemudian ginjal ini akan menghasilkan renin, dan renin akan memasuki sistem sirkulasi dan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin 1. Kemudian, paru akan menghasilkan S untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang merupakan regulator dari tekanan darah, di mana saat berikatan dengan angiotensin 2 reseptor akan menghasilkan beberapa mekanisme seperti meningkatkan aktivitas saraf simpatis, menyebabkan vasokontraksi pembuluh darah, dan meningkatkan produksi dari aldosteron oleh kelenjar adrenal. Dan semua mekanisme tersebut menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, mekanisme kerja dari S inhibitor ini adalah menghambat kerja dari S, sehingga angiotensin 1 tidak diubah menjadi angiotensin 2 dan tekanan darah akan turun. Baik, demikian dari saya tentang enzim adalah target aksi obat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.